manusia internet lah. Gua hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, kehilafan. Mohon semak pun ingatan nggih Ustaz yang nyemak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddamu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Allah. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Dodo mburi. Monggo sinar ngopi ya. Suara apa ya? Ayat 223 nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum utawi wanita-wanita ira kabeh. Bojo-bojo nira kabeh. Istri-istri nira kabeh. Iku harsun sawah. Lakum kadwe sira kabeh. Ai mahalu zaraikum tegese panggonane nandur ira kabeh. Nandur alwalada ing anak. Waktu mongko nekanono sapa sira harsakum ing sawah ira kabeh. Maksudipun ai mahaluhu tegese panggonane harsun wa huwa hale utawi mahaluhu iku al kubulu kubul. Pun ngertos sing dimaksud kubul menika sing riyen bolongan dalan ngarep. Ampun dipun tafsiri sekalian kajeng mboten kelewat dal sampun dalu nggih. Ayat yang 223 ini sebelum ayat ini menjelaskan dulu ya tentang Allah berfirman masalah napa nggih enten pernikahan kados niku nggih. Menikah untuk yang diridhoi Allah sama yang tidak sudah dijelaskan. Nah setelah nikah pun Gusti Allah dawuh ketika istri kita, bukan istri-istri kita, yang dimaksud istri-istri kita itu istrinya yang jenengan sedaya, bukan yang dimaksud orang satu itu mempunyai istri sekian ngaten nggih. Yang dimaksud di sini nisa hukum itu istri-istri kalian, maksudnya dhamir khitabnya adalah buat umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Allah juga berfirman menjelaskan bagaimana ketika istri kita sedang haid. Sebelum ayat ini kan ngaten nggih. Ketika istri kita sedang haid itu mboten pareng diterjang. Nggih napa mboten? Pun niku dijelasaken manfaatnya napa, madharate napa sampun. Nah, untuk selanjutnya di sini juga Allah dawuh nisa'ukum harsul lakum. Bagaimana Allah menjelaskan apa ya untuk umat manusia ya, menjelaskan bagaimana untuk rumah tangga yang baik. Nah, ini jelaskan wanita-wanita kalian atau istri-istri kalian semua itu adalah sawahmu. Di sini faktu harsakum. Nah, yang dimaksud harsun sawahmu itu apa? Di sini tafsirnya ay mahalu zaraikum alwalada, yaitu tempat panggonane bercocok tanam. Ketika diniati gawe anak, nah teng mriki ken faktu harsakum. Maka datangilah dan campurilah sawahmu.
Ngoten kan? Faktu yang dimaksud cangkulilan apa faktu nekanono. Itu maksudnya itu menggauli istri kita. Nah, kenapa di sini harsakum sawahmu? Karena peringatan keras jangan sampai mencangkul sawahnya tetangga. Itu dijelaskan sekali tentang ayat Quran. Faktu harsakum. Maka datangilah sawahmu, bukan sawah tetangga. Marobadi. Neng tanggane marobadi udah apa ora? Plong. Karpe hujae sing ngiti-ngiti banget. Memplong apa, Guys? Iya. Tahun. Tahun. Nah, sing dimaksud harsun panggonane sawah atau panggonan sawah yaitu al-gubul di sini jelaskan, yaitu dalan ngarep. Dalan ngarepe wong wedon. Nggih. Anna bimana kaifa, bagaimana syi'tum. Karep sapa sir kabeh min kiamin nyatane dengan cara ngadeg wa qudin lan cara lungguh wa istojangin lan turun miring wa ikbalin lan adep-adepan wa idbarin lan ungkur-ungkuran. Nah niki Gusti Allah dawuh annasyitum, bagaimana cara mencangkul sawahmu iku. Nah ana niki dibibit Pak bimakna kaifa. Nah niki penjelasan penting sekali. Ini pengalaman apa nggih, pelajaran penting sekali buat yang sudah suami istri dan pelajaran penting sekali niku sing calon pengantin niku, calon pengantin wis rawuh apa? Yang pengalaman. Nah niki pertanyaannya anna syi'tum, anna bimana kaifa. Jadi bagaimana cara mencangkulinya? Yuk. Nah Allah menjelaskan di sini syi'tum, terserah Anda semuanya. Bukan kudu macul kang pojok wetan, pojok kulon, Pojok ngarep. karena memang di sini ditegaskan zara'akum al-walada. Ketika jenengan berumah tangga, ketika jenengan napa nggih nyangkuli sawah jenengan sedaya niku dengan tujuan memperbanyak turunan. Populasi muslim terutama ini. Alhamdulillah. Nah, di sini ditegaskan sekali bagaimana caranya jenengan sedaya itu mencangkuli sawah kalian semuanya. Gasken. Nah, teng mriki tafsirnya pun terserah Anda semuanya, monggo. Silakan. Arep nandur cara ngadeg ya oleh. Nah, nandur cara ngadeg itu carane. Kowe takon ari Gus mau. Oh iya. Guli nandur kok carane ngadeg. Kamu Boleh. putra kita. Alhamdulillah. Dipermudah. Bebas. Cara ngadeg oleh ya, Gus. Bebas. Wis tau Gus cara ngadeg nandur. Apa-apa ya. Apa-apa. Kayak arah ditakoni guli nandur karo mati wis tahu apa urung iki. Ternyata oleh. Nah terus waqudin guli nandur nganggo cara lungguh. Ya kan ini mungkin ya. Lebih kayak Ci. Aku udah cari kamu. Ci. Lebih kok. Sedurunge ditakoni nang aku. Kurang ajar. Terusipun cara ngadegi angsal, cara lungguh nggih pareng, wa itto jangin lan turun miring. Nan jenengan guli napa nggih bercocok tanam niku kali turun miring nggih pareng. Ya mungkin kepenak apa ora ya? Angel apa ora? Orang ngerti. Buwe. Coba. Wa ibalin lan adep-adepan, wis mafhum kabeh lah ya. Wa idbarin lan ungkur-ungkuran ki sing mandan metode apa gue ya? Jadi bercocok tanam dengan cara ungkur-ungkuran. Aduh geger. Iya berarti adu geger ya. Dikesuwi. Niku parang. Nah, nazala mengko nolak. Nazala mengko temurun apa dawuh iki rodan krana nolak liqaulil yahudi krana pengucape orang-orang Yahudi. Apa pengucape wong Yahudi niku? Man sapane wong atakang teko sapa man teko imra'atahu ing wong wadone man bi kubuliha ing dalan ngarepe imra'ah min jihadi duburiha saking arah burine atau dubure imra'ah.
Ja'a mongko teko waladu anak. Teko ahwalan ing apa ya? Kedeng. Kedeng itu cara bahasa Indonesiane napa? Kedeng. Kedeng. Juling, kerok. Jadi yang satu menghadap ke sana, meripatnya yang satu ke sana itu juling. Nah, asbabun nuzul ayat menika adalah biyen di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku memang komunitas Yahudi itu ahlul kitab nggih. Dulu zaman Kanjeng Nabi itu ada kaum Yahudi, ada kaum Ansor. Memang kaum Yahudi itu lebih menonjol dalam hal keilmuannya karena memang ahlul kitab. Jadi orang Yahudi itu mempunyai keyakinan ketika menggauli istrinya dengan lewat jalan belakang, maksudnya bukan duburnya ya, kayak duk style apa ya. Kemen paham, di style nggak apa-apa, ngomong ini ki mangsane kau ngaji ya. Jadi pengucapannya Yahudi apa liqaulil Yahudi man ata pundi wau man ata imra'atahu fi qubuliha min jihati duburiha ja'al waladu akhwal. Maksudnya apa? Pengucapan orang Yahudi gue biyen pengertiannya itu ketika menjima istrinya lewat belakang, menjima istrinya, tapi emang itunya anunya lah ya, bukan dulurnya, tapi lewat arah belakang. Ya berarti wong Yahudi mien anune dawa-dawa ya. Bulu mengukur ya, ngesuk. Intinya pengertian orang Yahudi ketika menjima istrinya lewat belakang itu mempunyai keyakinan apa? Nanti kalau jadi anak, ini kan pembahasan lagi masalah membikin anak. Zar'aikum walad atas niku kan wau. Itu mempunyai keyakinan nanti anaknya ketika menjadi anak nanti anaknya kedeng, juling. Itu pengucapan orang-orang Yahudi. Maka termasyhurlah di zamannya karena memang ayat ini belum turun, maka kaum Ansor atau umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sehingga sahabatnya pun sahabat Kanjeng Nabi itu sahabat Umar kalau nggak salah itu insyaallah itu soal pada Kanjeng Nabi dengan tergopoh-gopoh. Aduh ya Kanjeng Nabi silaka saya. Kanjeng Nabi napa nggih jawab napa? Kira kenapa wahai Umar? Saya semalam habis jima dengan istri saya lewat belakang Kanjeng Nabi. Sedangkan masyhurnya kalau jima lewat belakang nanti anak kita jadi kedeng. Nah Kanjeng Nabi tidak menjawab karena memang wahyu belum turun. Nah ketika Kanjeng Nabi terdiam, turunlah ayat ini yaitu nisa hukum harsul lakum faktu harsakum. Terus annasyitum terus bebas. Lalu turunlah ayat ini Kanjeng Nabi dawuh terus annasyitum terserah jenengan semua gimana caranya, mau mulainya gimana, mau caranya gimana bercocok tanam itu bebas. Mau berdiri boleh, dengan duduk boleh, dengan boleh. Tiduran boleh, dengan adep-adepan boleh, dengan ungkur-ungkuran bahasa Indonesia ini apa gue? Gaya apa itu ungkur-ungkuran? Sing no comment. Mereka wis nglakoni wis cerita wis ngalami ki men calon-calon pengantin mandan pinter, Mbak. Ungkur-ungkuran itu gaya apa, Mbak? Metode apa? Ndur-ndur. Karena sing bahasa keren kan mungkin dog style apa-apa. Kamlam style. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, karena apa ya untuk menyikapi keyakinan-keyakinan ucapan-ucapan orang Yahudi seperti itulah maka Allah menurunkan ayat ini nisaukum harsul lakum fatu harsakum annasyitum al-ayat. Nah terasipun wa qaddamu landingino sapa sira kabeh li angtusikum katwe awak dhewe ira kabeh. Tekasipun al-amal shalihah ing ngamal kang saleh. Kata smiati kaya dene maca bismillah indal jima'i nalikane jima. Jima mruntos nggih artine nggih. Nah, Gusti Allah dawuh niku nggih. Wa qaddamu li anfusikum. Jadi sedurunge jenengan jima niku kon mengedepankan kita tetap
bahasa mengedepankan melakukan sesuatu yang baik ini itu kembali buat kebaikan kita semuanya. Wa qaddamu li anfusikum. Apa yang dikedepankan sebelum jima yaitu amal-amal soleh. Jadi ini untuk tafsiran amal soleh sebenarnya panjang sekali. Itu berarti membutuhkan referensi, ada kitab Al-Qudul Lizain, ada kitab Qurratul Ayun ya dan lain-lainnya. Jadi ini hanya menjelaskan al-amalu soleh katasmiyah indal jima. Jadi amal soleh itu diantaranya sebelum jenengan jima. Kalau referensi dengan kitab lain kepentingan ulama itu jenengan sebelum melaksanakan jima aja sing dibahas kayak mau tuh beda-beda pengantin anyar gerabak-gerubuk langsung main buka, akhirnya bukanya salah mbok. Bener buka Karena nafsu pengen penting sini. Iya. Tapi ternyata nang Al-Qur'an wa qaddamu li anfusikum. Jadi kon dingin ngamal soleh. Apa ngamal soleh sebelum jima? Yaitu wudu, sholat sunat ya, maca bismillah, tasmiyah maca bismillah. Kodisit. Karena apa? Memang untuk menciptakan generasi penerus yang soleh-solehah perlu perjuangan. Nah, tambahin. Dodong buri. Ini luar biasa ya. Ngaji malam ya. Ini suara apa guyu ora apa-apa ya emang luar biasa. Ngamal soleh ya. Karena lu ya. aku zaman biyen ngaji ya kayak gini karo guyu-guyu bae. Apa meneh zaman ngaji aku biyen kan anak santri putri, aja cemburu yang. Jadi remaja pada ramai. Kisah alhamdulillah ya anak punya-punya. Ngamal soleh ya. Walaupun salah ngamal soleh. Ya gue ngamal soleh gue antaranya gue kon wudu dhisit, salat sunat, terus maca bismillah, tahlilan. Allahu Akbar gue ajak lalen, Allahu Akbar. Termasuk nang tahlilan gue. Terus tahlilan Belum mungkret. gue amal itu perkara itu atau 10 perkara amal soleh sebelum melakukan jima. Apa sih? Aku yang orang rampung tekan subuh, bro. Sing pokok Aku mah mantan kalian ini diantaranya ya gue kon. butuh. Butuh. Bismillah. Ya, sholat sunat, rakaten, terus panca bismillah, Allahu Akbar, tahlilan, ya wis tahlilan yasin, terus nganggo wangi-wangi, ganti pakaian dalam, Itu wis itu semuanya suami istri pun. Beto. Terus tempatnya harus bersih. Istri juga dicek tetanya udah mandi apa belum. Ngaten, harus bersih temenanan. wis sing kabeh mafhum siji tok. Mahum. Nah setelah itu begitu kan wis buka ya buka itu yang terakhir disarankan bukan terakhir Mulai disarankan sebelum memasukkan sesuatu itu ke anunya itu kan harus bismillah udah ya. Nah itu harus pemanasan dulu. Itu disunahkan pemanasan. Ya pemanasan terserah anda. Anasyitum. Iya, miki wis paham ya. Sunat niate bro ya. Ya niatin sholat sunat. Sunat, baik. Sunat. Nah, apa di situ? Nilai ta'ala sunat rakatain sunat. Oh, itu sunat lima. Orang diucap namanya sunat orang ngatain ini lillahi ta'ala. Wis, cemangnya terus tahlilan. Praktek nih sob. Mungkin Ora kena. Tidak boleh sebelum jima jenengan menahan air kencing. Nah, itu penjelasannya bodoh banget. ora kena. Ketika jenengan pengen buang air kecil. Karena saking pengennya anu-anu, jenengan nanti ora buang air kecil dulu itu nggak boleh. Disunahkan jenengan buang air kecil dulu. Buang air besar saja. Harus benar-benar Mungkret. bersih. Nah setelah itu udah ya, wis pemanasan itu sunat jangan lupa ya. Aja langsung beras kayak mau jenengan cerita kena luput. Tapi ada manfaatnya sih, luput gimana sih? Nah terus Sodako yang sebelum jenengan memasukkan anunya itu jenengan kudu berdoa. Kepriyen doanya sedulur ayo. Allahumma jannibna syaitan. Oke, sing sarbojo ya. Siro. Eling-eling kowe calon pengantin Silo. penting banget. Silo. Karena ini Nang Arab muter gini di situ. Allahumma jannibna syaitan. Kan bulannya so. Jannibna Ya, apa ora? Apa toh? Nah, terus?
makom sing wedon kita. Padang udah macul. Wedon kita. Oh, balik celana. Halo, jandipna. Ayo. Allahumma jannibna syaitan. Jandibna Jannibna syaiton. syaitan. Nang buku panduannya. Mau diisit enak gak sih? Kan ngasih dewe buku panduan. Orang bakal diwaca. Kayak Miki. Ya modal streaming ini. Intinya bujangnya kayak orang makan sekali. Lagi nyoba kondangan. Wis bali. Jakarta ya. Jakarta. Jadi pamane. Oh iya. Nanti kita eling-eling berdoa dulu. Nah, ketika jenengan jima juga tidak boleh ngapunten nggih dilepas semuanya. Harus ada penutupnya walaupun beberapa helai kain. Aku seneng sing cing gak sih? Nah, Jadi KS limut. harus ini. Oke, memang keterangan kayak gue Kang Irfan, jadi ki orang istilah saru ini emang harus detail. Detail mas. Terus detail ini. Detail. Mal pusat ya cuma. Nah, wis nggih, pun mboten aja gresak-gresuk kayak Gus mau ceritane. Main bukok langsung geblus gue. Luput. Wah, anaknya dadine kayak ngapa? Semangat. Cicilan. Semangat. Karena memang ini ditekankan karena lagi mempunyai tujuan seperti ayat sebelumnya wabtahu ma kataballahu lakum, yaitu memperbanyak populasi turunan untuk regenerasi kehidupan manusia. Subhanallah, dari hal seperti ini pun Allah dawuh dalam Al-Qur'an, biar generasi kita tumbuh muncul generasi yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini dijelaskan ngaten yang supaya generasi kita baik sekali. Dan jangan lupa ketika jenengan mencapai orgasme itu juga berdoa lur. Nah ini sing akeh wong bedak lalen. Oh orang lain mana yang sempet. Ayo sing wis ngerti dongane apa? Ketika jenengan mau mengeluarkan air mani, udah ada istilah tabu-tabuan. Harus dijelaskan. Aku orang ngerti gue. Ketika jenengan keluar air mani, cur. Nah niku jenengan dongane apa? Alhamdulillah. Nah karena niki jenengan duwe tujuan apa ya? Zara'ah al-walad, bercocok tanam dengan tujuan pengen punya turunan. Ketika jenengan mau mengeluarkan air mani, mau mencapai orgasme, sing wedon juga dituntun dongane barang-barang apa? Allahumma, aku dene dikelalen. Kayak mau kudu praktek kayak ngomong iya. Allahumma ja'al nutfatana dzurriyyatan thayyibah. Allahumma ja'al nutfatana dzurriyyatan thayyibah. Rijal. Jadi untuk dzurriyyah thayyibah, nutfah gue apa ya, air mani. Sel-sel sperma itu mudah-mudahan dijadikan nanti turunan kita yang soleh dan solehah. Jadi Allahumma ja'al nutfatana dzurriyyatan thayyibah. Dzurriyyatan thayyibah yang tepat. Sing pengen nambah gue siapa Gue penting gue terutama gue sing kok dalam pantanannya gue memang supaya turunannya luar biasa. Insya Allah mungkin jenengan dari turunan jadi pemimpin-pemimpin yang baik, jadi pengusaha-pengusaha yang baik. Kata nggih. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Pun enten pertanyaan mboten? Sedaya terasakan. Niki minimal teng mriki ampun kesupen ketika ajeng jima ken maos bismillahirrahmanirrahim. Kata semete indal jima. Wattaqu lan padha wedya sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Bi amrihi dalam dawuh Gusti Allah wa nahyi lan perkara kang dilarang Gusti Allah lan jauhi larangane Gusti Allah. Wa lamu lan weruh sapa sira kabeh annakum ing temen sedune sira kabeh mulaquhu iku bakal ketemu sapa sira hu ing Allah bil ba'ti kelawan ing dina kebangkitan fayujazikum mongko males sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh bi amalikum kelan pira-pira amal sira kabeh. Wa basyiril mu'minina wa basyir lan awe ana kabar gembira sapa sira Muhammad kabar gembira al mukminina ing wong-wong mukmin kabeh. Tegasipun alladzina ing wong akeh ittaquhu kang padha takwa sapa alladzina hu ing Gusti Allah. Kabar gembira bil jannati kelawan swarga.
pun Gusti Allah itu manti-manti setelah menjelaskan masalah nisa'ukum harsul lakum hingga akhirnya wattaqullah lan wedya sapa sira kabeh. Yang dimaksud takwa di sini adalah melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Wa'lamu annakum mulaquhu, dan ketahuilah wahai kalian semua bahwa sungguhnya jenengan kita sedaya kabeh niku bakal ketemu kali Gusti Allah nanti pada hari kebangkitan, dan Allah bakal membalas semua amal kita semuanya sesuai dengan amal kita semuanya. Dan kabarkanlah wabasyiril mukminin, dan kabar gembira buat orang-orang yang beriman, yaitu yang bertakwa tadi, dengan kabar mendapatkan al-jannah. Alhamdulillah. Masih tertal nggih? Nggih. Sasaken malih? Nggih. Berarti pun sayat niki. Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum. Wala taj'alu lan ojo ndadekaken sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Ai al-halafa tegese sumpah bi kelawan asma Allah. Dadi akan ngurdotan ing alasan ai illatan tegese illah. Ilah ya alasan iku wau. Maningatan nyegah li aimanikum. Kadue sumpah sira kabeh. Ai nusban tegese dadi akan atau menjadikan saged laha kadue sumpah aiman bi antuk sira kelawan yen to ngakehaken sapa sira al halafa ing sumpah bihi kelawan apa Ustaz? Oh, bihi kelawan asma Allah. Nah, ayat selanjutnya yaitu janganlah menjadikan asma Allah. Ini apa maksudnya? Setelah membahas masalah istri-istri kalian semua adalah sawah ladang kalian atau sawahmu, sekarang membahas masalah sumpah. Wala taj'alullah. Nggih. Enten sih bisa jelaskan nggih. Terus menjelaskan masalah jima, masalah napa nggih? Mencangkuli bercocok tanam di sawah, kok sekarang membahas masalah sumpah. Napa keterkaitan ayat menika? Subhanallah, Allah itu pengen menjaga keharmonisan rumah tangga kita semuanya. Makanya yang dimaksud wala taj'alullaha 'urdatan aimanikum adalah supaya ngaten menjaga rumah tangga. Apa keterkaitan sumpah dengan masalah ayat sebelumnya? Karena orang berumah tangga biasanya lebih cenderung gampang ketika jenengan jengkel gampang bersumpah. Kira apa badan? Ketika jenengan bosen karo sing wedon pasti nangat apa bahkan jelas cekawelo-elo jenengan sumpah aku bosen karo bojoku. Aku orang gauli kamu selama seminggu. Gini apa badan? Nah, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, Allah dawuh teng mriki jangan gampang kalian bersumpah dengan nama Allah. Karena dengan kata sumpah dengan asma Allah itu akan antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Kalau asliyen biar manten paham. Antabarru ay Allah tabarru dados lane teng kalamullah niku teng Al-Qur'an niku dipun khutibah atau dipun buang. Teng tafsiran niku dipun jelasaken Allah tabarru yen to ora agawe bagus sapa sira wa tatakulan ora agawe takwa sapa sira atau ora bertakwa sapa sira fatukrihu al yamin fatukrihu mongko makruh apa al yaminu sumpah. Nah niki men paham ya kenapa
sumpah kok dalam kalamullah ini al-aiman atau yamin. Aiman kan jamak ya. Terus fil madinah adalah yamin. Nah, ketika sumpah dengan istilah bahasa arti kalimat yamin adalah kanan. Kenapa sumpah kok menjadi arti dari yamin? Bahwa aslinya istilah kata, kosakata adalah kanan. Jangan paham badan. Karena ketahuilah ketika orang bersumpah pasti cenderung mesti tangan kanan walaupun nggak salaman mesti ngadep. Saya bersumpah atau jenengan mesti salaman pasti dengan tangan kanan. Dan orang yang diajak menyaksikan sumpahnya pasti menyambut salamnya pasti dengan tangan kanan. Paham nggih? Iki men mandan cerdas ke grup ngopi. Pada pertanyaanmu apa kanan kok diartini sumpah. Nah, karena tafsir atau kandungan dari ayat menika adalah sumpah karena orang bersumpah mesti dengan tangan kanan. Pun mantan dipaham lah. Mantan cepat niki kula waswa tafsiran mawon fatukrahu al-yaminu ala dzalik wa yusannu dan disunahkan fihi al-hinsu. Al-hinsu itu menerjang wa yukaffiru dan membayar kifarat bi khilafiha ala fi'lil birri wa nahwihi bahiyat ta'ah. Maksudnya adalah jangan menjadikan sumpah atau jangan gampang bersumpah disaged atau jangan menjadikan nama Allah itu untuk sumpah dengan alasan ya, sehingga untuk menjadikan alasan lah atau sebenarnya sumpah jangan sumpah kan pasti alasan apa gitu ya. Dengan sumpah itu akan menjadikan kalian menghalangi kalian untuk berbuat baik. Jadi jangan gampang bersumpah dengan nama Allah ya. Karena dengan sumpah itu biasanya kalau orang bersumpah mbok ora gelem nglakoni maning. Contoh, jenengan biasa Jumatan, ki lho di contoh ora pati paham. Sarang ilmu mantek kan jelaskan ngaten. Kalau kelingan ben jawe simbae contoh. Sumaren jenengan salat Jumat. Ngaten nggih. Ketika jenengan salat Jumat ternyata kiyine ganti. Sing ya ini sing orang yang emang anti bagi jenengan. Jenengan ora seneng. Soalnya ke anyare semuanya dilalah yang mantan soalnya dilalah apa ya pesaingin jenengan lah sing mien mantan pacare apa mantan bojone jenengan ya mantan pacar kan otomatis anti ge jadi bersumpah demi Allah wallah billah tallah aku ora Jumatan nang masjid iki kira mboten berarti kan sumpah itu gara-gara sumpah seperti itu kan menghalangi jenengan untuk berbuat baik, menghalangi untuk bertakwa kepada Allah. Gini apa badan? Padahal sumpah itu sumpah dengan walaupun dengan nama Allah, tapi memang tujuannya tidak baik. Nah di sini Allah menjelaskan makruh dan jelas disunnahkan. Wa yusannu fihi al-hinsu wa yukaffiru bi khilafiha ala fi'lil birri wa nahwihi fa ta'ah. Itu disunatkan jenengan untuk menerjang sumpah itu atau menggugurkan sumpah itu. Banyaklah sebenarnya jenengan ketika pulang kampung tujuannya jenengan arep bersilaturahmi, arep dakwah atau dan sebagainya berbuat baik, tapi ternyata begitu jenengan sampai di kampung, warga kampung anane mburi jenengan. Saudara-saudaranya anane yang mengkritisi jenengan. Ketika jenengan putus asa, ketika jenengan merasa sakit hati, merasa dibully, jenengan bersumpah demi Allah saya tidak akan pulang kampung lagi. Nah sumpah seperti itulah dengan membawa nama Allah, tapi memang sumpah itu menghalangi jenengan untuk berbuat baik. Yaitu tadi yang dijelaskan Allah tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Karena tafsiran wa tuslihu bainan nas di sini al makna pengertiannya yaitu la tamtani'u min fi'li ma dzukira minal birri wa nahwihi idza halaftum alaihi bal utuhu kafaru li anna syababa nuzuliha al imtina'u min dzalika. Men cepet mawon iki kacenge dua ayat nggih. Karena asbabun nuzul surat ini adalah cenderung orang ketika sudah bersumpah karena takut dengan sumpahnya itu tidak mau mengerjakan hal yang baik. Gini apa badan? Ya contoh kecil itu tadi.
padahal manjenengan sumpah karena memang sakit hati dengan kiai yang imami di masjid. Nggih. Orang dulu itu lebih cenderung bersumpah, ya bahkan orang sekarang ya kalau udah sumpah demi Allah tidak mau melakukan. Padahal sumpahnya itu apa ya, madorotnya luar biasa. Gara-gara dengan sakit hati ke kiainya tadi tidak mau melakukan sholat Jumat lagi. Seumpama karena jenengan sakit hati dibully sama tetangga, akhirnya jenengan bersumpah wallahi billahi tallahi, itu kalimat sumpah ya. Wawu ba ta, itu kalimat sumpah. Ini untuk masalah sumpah nanti kan ini dijelaskan juga ada bayar kifarat ya. Nanti masih panjang ini untuk terkait dengan ayat ini. Nanti kan ada sumpah yang nanti ada yang sumpah di bibir saja karena terlanjur. Itu apa ayat selanjutnya ya? La yu'akhidukumullahu billaghwi nantilah itu ya. Ada sumpah yang di mulut ketika contoh kayak sumpah di mulut nanti biar paham ya. Ketika jenengan itu membenarkan untuk menguatkan sesuatu hanya tujuan baik itu sih nggak apa-apa. Apa benar-benar cinta dengan Nabi Muhammad wallah billah tallah itu boleh. Atau jenengan untuk menguatkan sesuatu hanya di mulut saja tapi tidak berikut dengan hati, itu insya Allah nanti nggak ada di sini penjelasan tidak harus membayar kifarat. Nah, kita selesaikan ayat ini dulu. Wa tuslihu bainan nasi wallahu sami'un alim. Tadi sebab turunnya dijelaskan nggih. Bahkan dulu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu insyaallah itu yang menjadikan sebab musabnya ayat ini turun insyaallah, kalau nggak salah saya lupa sih. Berarti bersumpah dalam keadaan emosional itu setengah ya bisa dilanggar ya. Ya harus dilanggar, melainkan disunatkan. Tadi dijelaskan sih wa yusannu fihi al-hinsu, disunatkan untuk diterjang. Karena sumpah itu membuat orang tidak melakukan hal kebaikan, tidak membuat kita takut kepada Allah, dan tidak membuat wa tuslihu bainan nas, tidak membuat perbuatan baik antar manusia. Jadi disunatkan untuk diterjang atau digugurkan. Nah ini yang belum berarti kan cara bayar kafarat kan? Iya, nanti untuk masalah bayar kifarat itu nanti keterkaitan dengan nanti surat selanjutnya, itu ada surat An-Nur, surat Al-Maidah kalau nggak salah. Itu masih keterkaitan, mulanya masih jauh banget ya dalam masalah sumpah aja ini masih panjang. Ngaji ya? Ada masalah sumpah dan nazar nanti gimana. Nah nanti harus dikuatkan dengan referensi kitab lain, pembayarannya gimana. Kifarat kan artinya kafarah kan maksudnya menutupi, atau artinya harus membayar denda nantinya ketika kita bersumpah dan itu dilanggar. Wah, itu luar biasa nanti penjelasannya, panjang sekali. Lianna sababa nuzuliha al-imtina'u min dzalik, karena sebab musababnya ayat ini turun itu kebanyakan orang dulu bersumpah atau orang bersumpah itu membuat tidak melakukan hal-hal yang baik atau mencegah kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sumpah itu harus diterjang atau digugurkan. Wallahu a'lam bishawab. Gusti Allah iku samiun dat kang midhangetaken li aqwalihim maring pira-pira pengendikane sira kabeh. Iku alimun zat kang ngudaneni maha ngudaneni sapa Gusti Allah bi aqwalikum kelawan pira-pira tingkahe sira kabeh. Nah, artinya ketika jenengan sumpah mbok tekan ati ora, pasti Gusti Allah Maha mendengar, Maha mengetahui tingkah laku kalian semuanya. Jadi nggak bisa membohongi Gusti Allah. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Nah, selanjutnya juga masih terkait dengan ayat sumpah, yaitu Allah tidak akan menghitung atau
Kumal bil lagwi lagwi ya supaya lagwi kainun fi aimanikum. Jadi hanya sumpah di mulut tapi tidak sampai ke hati. Kena orang bayar wajib bayar kifarat. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya sukma nih mas. Ayo Gus bangun tuh ani. Tat, tuh ani tat. Iya mau. Berarti orang ayat ya. Miki pas. Pas orang ayat miki fokus. Kan gampang teling-eling. Berarti orang 100. 23, 24, 25. 25 ya. Berarti besok 206. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Amin. Lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Amin. Amin. Salli alaina. Amin. Amin. Bil khair. Amin. Allahumma salli salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat ya Allah. Ikti hajatina jami'an ya Allah, istajib du'ana jami'an ya Allah. Amin. Tahhirna biha min jami'il ma'asi wa sayyi'at wa tarfa'na bi 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa ma hum bidharin bi ahadin illa bi idhnillah wa khatimatul hasanah. Amin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubban nabiyyika wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali alladhi yuqarribuka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana bi futuhil alamin. Allahumma iftah lana bi futuhil alamin. Allahumma iftah lana bi futuhil alamin. Allahumma Amin. wajah dzurriyyah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma